Selamat datang di video ini. Dalam sistem industri modern, tanah jarang telah menjadi sumber daya utama bagi persaingan global. Tiongkok memiliki posisi dominan mutlak dalam bidang ini karena mereka memiliki sekitar 40% sumber daya tanah jarang di dunia dan menguasai lebih dari 90% pasokannya. Baru-baru ini, para ilmuwan Tiongkok telah menemukan harta karun super lainnya. Mereka menemukan tanah jarang atau lapisan yang sangat besar di Himalaya yang mungkin bernilai lebih dari 12 miliar dolar dengan perkiraan cadangan tanah langka lebih dari 40 juta ton. Penemuan ini tidak diragukan lagi merupakan berita bagus di Tiongkok, tetapi hal ini juga segera menarik perhatian negara tetangganya, India. Beberapa media India melaporkan bahwa Tiongkok harus bekerja sama dengan India ketika menambang deposit mineral ini. Lebih tepatnya, ini adalah operasi kerjasama, tetapi sebenarnya mereka hanya ingin Tiongkok memberi mereka setengah dari sumber daya tersebut. Jadi, mengapa India membuat permintaan langsung seperti itu? Dalam video hari ini, kami akan mengeksplorasi masalah ini secara mendalam. Mari kita pahami apa yang terjadi di balik ini. Jika Anda menyukai konten video kami, silakan klik untuk berlangganan saluran YouTube kami sehingga Anda dapat menerima semua konten video terbaru dari kami. Sekarang, mari kita masuk ke topik hari ini. Seperti yang kita ketahui, unsur tanah jarang dikenal sebagai emas industri yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berperan penting dalam bidang militer. Ambil contoh industri semikonduktor. Tanpa tanah jarang elemen, proses pembuatannya mungkin sangat berbeda. Semikonduktor adalah jantung dari semua perangkat elektronik modern. Tanpa logam langka, kinerja banyak produk elektronik tentu akan sangat berbeda dan bahkan fungsi dasar mungkin sulit untuk dijamin. Dari ponsel di tangan kita hingga komputer yang kita gunakan, mulai dari TV di rumah hingga turbin angin di luar ruangan, dan bahkan rudal yang digunakan oleh militer. Produk dan sistem berteknologi tinggi ini hampir tidak dapat dipisahkan dari berkah unsur tanah jarang. Untuk dijelaskan dengan data paling intuitif, sebuah ponsel cerdas memiliki sekitar 10 gram tanah jarang dan sebuah pesawat terbang membutuhkan sekitar 500 kg unsur tanah jarang. Yang lebih menakjubkan lagi adalah sebuah kapal induk modern mungkin membutuhkan hingga 2000 ton unsur tanah jarang. Tentu saja, tanah jarang ini juga digunakan untuk membuat peralatan militer kelas atas seperti magnet super kuat, laser, dan radar. Mulai dari sistem panduan rudal hingga teknologi pendeteksi radar, penerapan elemen tanah jarang hampir ada di mana-mana. Oleh karena itu, negara-negara besar menganggap tanah jarang sebagai sumber daya strategis yang penting. Menurut data dari tahun 2023, cadangan sumber daya tanah langka yang terbukti di dunia sekitar 120 juta ton. Sementara cadangan dalam negeri Tiongkok mencapai 44 juta ton, yang berarti bahwa Tiongkok memiliki 40% sumber daya tanah langka dunia. Menurut data pada tahun 2023, produksi mineral tanah langka global adalah sekitar 370 ribu ton, sedangkan Tiongkok memproduksi sekitar 250 ribu ton per tahun, hampir memonopoli pasar tanah jarang global. Selain itu, Amerika Serikat juga sangat bergantung pada tanah jarang, dengan sekitar 80% impor tanah jarangnya bergantung pada Tiongkok. Meskipun Tiongkok menduduki peringkat pertama dalam produksi tanah jarang global, negara ini juga merupakan konsumen tanah jarang terbesar. Tiongkok memiliki rantai industri ekstraksi tanah jarang yang sangat lengkap, yang hampir dapat menyelesaikan pemurnian seluruh seri tanah jarang. Dapat dikatakan bahwa Tiongkok menyumbang lebih dari 50% dari paten-paten global yang terkait dengan pemurnian tanah jarang. Namun, meskipun Tiongkok memiliki produksi yang kuat dan keunggulan teknologi di bidang tanah jarang, dengan penambangan yang terus-menerus dalam beberapa tahun terakhir, sumber daya tanah jarang yang disimpan secara bertahap menurun. Dapat dimengerti bahwa sebagian besar sumber daya mineral tanah jarang yang ditemukan di Tiongkok ditemukan pada abad ke-20. Setelah memasuki abad ke-21, meskipun Tiongkok telah melakukan banyak upaya dalam eksplorasi tanah jarang,
jumlah sumber daya mineral tanah jarang yang baru ditemukan tidak pernah melebihi 100 ton. Keterbatasan ini juga menjadi salah satu alasan utama mengapa Tiongkok tidak dapat memenuhi permintaan ekspor di bidang pertambangan dan pemurnian yang telah turun sebesar 40%. Untuk memenuhi tantangan ini, para ilmuwan dan tim peneliti Tiongkok secara aktif mencari terobosan melalui sejumlah besar perbandingan data dan optimalisasi algoritme. Mereka telah mengembangkan teknologi kecerdasan buatan untuk dengan cepat menemukan deposit mineral. Tingkat keberhasilan identifikasi mineral dengan metode ini telah mencapai angka 96% yang menakjubkan. Dengan menggunakan sarana canggih seperti satelit big data, radar geologi penginderaan jarak jauh, dan drone, Tiongkok telah melakukan deteksi dan analisis komprehensif terhadap beberapa pegunungan. Setelah upaya yang tak henti-hentinya dalam beberapa tahun terakhir, para ilmuwan Tiongkok akhirnya menemukan salah satu deposit tanah jarang terbesar di dunia di Himalaya. Deposit tanah jarang yang sangat besar ini tidak hanya memiliki panjang lebih dari 1.000 km tetapi juga diperkirakan memiliki cadangan lebih dari 40 juta ton. Selama setahun terakhir, media India telah memberitakan penemuan ini, menyerukan perluasan perbatasan Tiongkok dan provokasi serta menuntut Tiongkok menghormati kedaulatan dan kepentingan India. Dari sudut pandang strategis, mineral tanah jarang yang ditemukan oleh para ilmuwan Tiongkok di lokasi ini memang sangat menarik dan dapat ditindaklanjuti oleh India. Saat ini, pejabat India telah menegaskan bahwa mulai tahun 2030, 5.000 ton tanah jarang perlu ditambang setiap tahun untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. Perlu disebutkan bahwa India juga mencoba mengambil kesempatan ini untuk memenangkan hati Amerika Serikat dan membentuk situasi saling menguntungkan dengan Tiongkok. India telah berencana untuk meningkatkan penambangan tanah jarangnya sebanyak 4 kali dalam dekade berikutnya dan telah menandatangani perjanjian kerja sama tanah jarang dengan Amerika Serikat. Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan posisinya di pasar tanah jarang global dan mengurangi ketergantungannya pada Tiongkok melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Jika India dapat mengendalikan sumber daya tanah jarang ini, meskipun tidak secara langsung digunakan untuk pembangunan industri India, mereka dapat menjual sumber daya tersebut ke negara-negara besar lainnya. Sejauh ini, India dan Tiongkok telah memulai perundingan, dan Nepal serta Bhutan juga terlibat dalam perundingan ini. Situasi pengembangan koperasi ini sebenarnya membawa tantangan besar bagi Tiongkok. Jika Tiongkok hanya mengandalkan negosiasi dan pengembangan koperasi, kemungkinan besar mereka akan berada dalam posisi yang dirugikan. Nepal dan Bhutan telah disusupi secara serius oleh India pada tingkat politik dalam beberapa tahun terakhir, sehingga memberikan India pengaruh yang lebih besar dalam pengambilan keputusan politik negara-negara ini. Sebelumnya, Tiongkok telah melakukan proyek pembangunan jalan dan infrastruktur di Bhutan dan Nepal, tetapi proyek-proyek ini pernah dihancurkan dan dihalangi oleh India. Oleh karena itu, Tiongkok sangat waspada terhadap strategi India. Namun, meskipun India merebut harta karun tanah jarang ini, mereka mungkin tidak memiliki kapasitas penambangan yang memadai. Penambangan di medan yang rumit dan kondisi iklim yang keras jauh lebih sulit daripada di tempat lain. Medan Himalaya sangat kompleks dengan pegunungan yang menjulang tinggi, medan curam, dan iklim yang berubah-ubah dan ekstrim, yang semuanya meningkatkan tantangan pertambangan. Selain itu, lingkungan ekologi pegunungan Himalaya juga relatif rapuh. Masalah perlindungan lingkungan di sini tidak dapat diabaikan, dan operasi penambangan dapat berdampak serius pada ekosistem lokal. Oleh karena itu, penambangan memerlukan banyak tenaga kerja, material, dan sumber daya keuangan serta menguji tingkat teknis dan kemampuan pengelolaan lingkungan dari industri pertambangan. Bahkan Tiongkok, yang dikenal sebagai maniak infrastruktur, membutuhkan waktu 2 tahun penelitian sebelum akhirnya mengumumkan penambangan deposit tanah jarang ini. Perlu disebutkan bahwa Amerika Serikat mungkin juga terlibat dalam perselisihan tanah jarang antara India dan Tiongkok. Sebagai negara adidaya, Amerika Serikat bergantung pada 100% impor tanah jarang, yang sebagian besar berasal dari Tiongkok.
Ketergantungan ini menempatkan Amerika Serikat pada risiko besar ketika menghadapi ketegangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Ketika Tiongkok membatasi ekspor logam tanah jarang, perkembangan Amerika Serikat akan sangat terkena dampaknya. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat telah secara aktif mencari peluang untuk bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mengurangi ketergantungannya pada tanah jarang Tiongkok. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.